Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Samsung A2 Core dengan keluhan tombol on off nya nggak berfungsi ya. Jadi orangnya kepusingan. Jadi kalau pengen ngaktifin harus dicolok casan ya. Nah baru dia layarnya bisa hidup. Jadi saking pusingnya orangnya akhirnya dibawa ke counter untuk perbaikan on off nya. Cuma permasalahannya adalah kerusakannya sih ringan, cuman on off, tapi kita harus angkat LCD karena dia bautnya itu ada di bawah LCD ya. Jadi kerusakan ringan tapi beresiko berat ya, karena kita harus angkat LCD. Tapi setelah saya cek ternyata LCD-nya itu masih bawaan ya. Kemungkinan kalau untuk bawaan resikonya kecil lah ya. Artinya untuk LCD bawaan masih ringan ya hitungannya. Nah dia keras tombolnya, jadi nggak bisa dihidupkan. Ketika dicolok casan baru dia nyala. Nah ya, jadi untuk tipe-tipe Samsung lama ini ya lumayan berat ya. Artinya ya walaupun kerusakan ringan tapi ongkosnya lumayan ya, karena memang beresiko. Oke, kita mulai, kita coba dengan tenaga dalam dulu ya. Kita gosok-gosokkan. Bismillah. Kita congkel biasa, kita cari celah ya. Kita cari celah, semudah-mudahan diringankan ya. Jadi oke, udah ketemu celahnya. Nah, oke. Nah, sudah mulai terbuka ya, alhamdulillah ya. Ya tadi jadi ada jampeknya ya, digosok-gosok aja dia mulai terbuka sendiri. Nah itu kan alhamdulillah ya. Jadi dengan menggunakan tenaga dalam akhirnya terbuka ya, dengan rapih, dengan tanpa kerja keras ya untuk membuka ini ya. Oke, kita congkel pengaman soket LCD-nya ya. Nah, untuk pengamannya aja keras di congkelnya ya. Kemana kali mentalnya itu. Oke, LCD masih bawaan ya, normal dia. Oke, masih crash, ini belum pernah diganti ya untuk LCD-nya. Masih bawaan ya, artinya masih ada seri barcode. Itu ciri-ciri LCD bawaan ya. Jadi memang belum pernah diganti LCD-nya ya, karena memang belum, kayaknya ini belum pernah dibongkar juga ya. Nah, setelah tadi kita gunakan trik tenaga dalam ya, lihat apa ada bekas congkelan, tidak ada ya. Jadi emang murni nggak ada bekas congkelan atau apapun, atau sebelumnya udah dibuka dulu masa enggak ya. Ini murni karena memang jadi sebelumnya juga belum pernah dibuka ya. Jadi hanya pas video ini tayang aja, artinya ini enggak ada editan video sama sekali ya. Jadi masih bersih, lemnya pun lihat, bautnya pun masih tertutup lem. Jadi memang tanpa ada bekas congkelan atau tanpa bekas apapun ya, dan tidak pakai pemanas juga ya. Alhamdulillah ya. Ya itu yang diinginkan ya, karena memang kita memintanya ya supaya diringankan ya, supaya dimudahkan ya. Jadi nggak ada bekas congkelan, makanya saya tunjukkan ini frame-framenya masih utuh ya, lem-lemnya masih nempel dengan masih bersih. Nah nggak ada bekas cairan atau apa ya. Jadi memang murni ini terbuka sendiri ya, artinya gitu. Lihatnya itu masih normal lah ya. Jadi bautnya aja tertutup lem. Nah untuk posisi lem seperti ini kita jangan rusak ya, biarin aja. Untuk buka bautnya kita colok pas buat lubang baut aja ya, supaya nanti kita pengeleman pun nggak ada kendala. Artinya nanti nggak ada yang menggulung lemnya. Kalau kita paksakan lem ini untuk dibuka nanti malah ribet ya, artinya kita mesti bersihkan semua. Jadi biarin aja, kita lubangi pas bautnya aja, karena kita nanti buka baut udah kita lem kanan kiri. Oke, kita buka
Jadi supaya jangan ada perubahan dari lem bawaannya ini ya, biarin aja begitu ya. Jadi memang udah rapih ya, artinya memang nggak ada lem yang menggulung. Nah, oke, masih terlihat mengkilat ya, karena memang baru buka LCD hari ini ya, baru belum pernah dibuka sebelumnya memang kan. Oke, lanjut kita buka baut ya. Untuk buka baut diusahakan pas lubang itu aja ya, jangan sampai lemnya terbawa, nanti menggulung lemnya ya. Jadi diusahakan pas lubang yang tadi kita buka lemnya ya, yang sedikit-sedikit itu ya, supaya nanti pas pengeleman kita tidak merubah apa-apa, jadi posisi lem bawaan itu masih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oh, kita tutup dulu ya kamera karena kita mau bersihkan speaker yang di atas itu, takut debunya nempel ya, jatuh ke situ. Karena banyak kasus ketika pergantian LCD kamera depannya buram enggak, karena ada debu yang masuk ya, makanya biasain untuk kamera depan itu ditutup ya, supaya nggak ada debu yang masuk. Oke, kita buka bautnya ya. Nah, buka bautnya sesuai lubang itu aja ya, jangan lebih dari ini supaya lemnya tidak terangkat lagi. Nah, kita pelan-pelan aja untuk buka bautnya supaya lem bawaannya itu nggak terbawa ya. Oke, kita cungkil. Oke, udah dapat satu. Yang kedua pun sama ya, harus hati-hati jadi supaya tidak mengenai lem-lem yang di pinggirannya ya. Nanti kalau dia berubah nanti menggulung lem itu ya, dia ngikut nantinya. Oke, kita percepat ya videonya supaya nggak kelamaan. Oke, sudah kelar, kita buka backdoornya ya. Seperti biasa kita buka dulu slot SIM-nya ya. Nah, udah slot SIM sudah terbuka, kita cari celah di bagian dekat slot SIM ya. Nah. Oh iya bang, masih rapi. Oke ya, jadi nggak ada perubahan ya, maksudnya seperti itu memang, supaya posisi lem bawaan tidak ada perubahannya, posisinya seperti itu aja. Nah, udah backdoornya mulai terangkat ya. Oke, sudah terangkat ya, itu seperti itu ya. Jadi untuk Samsung A02 Core ini ya seperti itu caranya ya. Kerusakan ringan tapi harus angkat LCD ya, yang memberatkan teknisi itu ya seperti itu ya. Nah, kita cek dulu bagian on off-nya ini ya, apakah permasalahannya di on off atau memang di apa ya gitu. Kita cek. Jadi nah ini trik juga nih ya, jadi biasakan, karena Samsung itu kalau kan masih posisi pola dia nggak bisa dimatikan ya, jadi cara mematikannya biar nggak ngangkat baterai, kita selipkan ini ya. Nah, itu selipkan ini di sela-sela baterai, konektor baterai dengan baterai itu kita selipkan, tujuannya mematikan ya. Itu posisi HP tadi hidup sebenarnya kan, jadi nanti biar nggak kaget, jadi biasanya kaget nanti posisi HP hidup ya tiba-tiba mati ya, itu karena posisi baterai dia tadinya masih hidup ya. Jadi begitu lepas baterai, lepas LCD dia short mungkin ya, akhirnya mati, tidak bisa dihidupkan ya. Kalau kita tidak pakai trik tadi itu, ini nggak bakal bisa dicas ya, jadi dia nggak hidup karena memang posisinya HP ini hidup. Begitu masih hidup kita paksa untuk cabut soket LCD, jadi dia terjadi tegangan atau apa, short lah istilahnya.
Nah ini normal ya, LCD masih normal, jadi nggak ada masalah dengan LCD. Coba kita hidupkan pakai on off, sekalian kita tes masalahnya di on off atau bukan ya. Nah ternyata on off nya masih berfungsi ya, artinya on off nggak ada masalah ya. Emang untuk tipe-tipe Samsung seperti ini on off itu jarang rusak ya, karena memang dia kekar tipe on off nya ya, jadi jarang rusak ya. Oke, paling penyakitnya kena air aja dia. Nah, kita coba lagi hidupkan, matikan, ternyata berfungsi ya. Oke, dia masih normal. Nah, berarti masih normal ya. Memang kendala permasalahannya bukan di konektor on off ya, bukan di ya. Oke, masih normal ya dia. Nah, kita coba lepas dulu ya. Udah ketahuan penyakitnya di mana. Seperti biasa kita matikan dulu ya. Jadi kalau kita angkat baterai agak ribet ya, dia lem baterainya pun dilem ya. Jadi tanpa mengangkat baterai kita sudah bisa mematikan HP ya. Ya posisinya masalahnya dia ada pinnya ya, jadi saya nggak lupa minta pinnya ya. Oke, kita cabut. Oke, untuk on off nya nggak ada masalah ya, berarti permasalahannya hanya di oke, untuk meyakinkan lagi posisi mematikan ya. Nah jadi di sela-sela antara konektor baterai dan baterai itu ya, dihalangi ya istilahnya nah berarti permasalahannya di tombol ini ya. Nah ini sisa-sisa lem yang nyangkut ya, nggak masalah kalau bagian ini kita angkat ya. Nah jadi permasalahannya di tombol ini ya. Jadi dia biasanya daging si tombol itu udah pada hancur dia ya, artinya udah pada hilang biasanya gitu ya. Jadi dia ketika ditekan nggak nyampe sama konektor ya, jadi posisi akhirnya keras ya, bukan keras karena nggak bisa ditekan sebenarnya, karena memang nggak terjangkau sama tombol on off yang di luar ya, artinya dia nggak kejangkau gitu. Oke, kita rapihkan dulu, kita buat seindah mungkin supaya nanti bisa ditekannya enak ya. Dan untuk tombol on off nya biasanya nah ini dirapihkan ya, supaya nanti tombolnya itu berbalik ya, dipencet itu nggak ada yang mengsol kiri kanan gitu, jadi dia ditekannya itu plok balik lagi. Nah kita karena ininya udah patah ya, dia kita lem aja ya, fungsi lem itu sebagai per, jadi dia berbalik gitu, jadi sudut kanan sudut kirinya aja yang dilem. Oke, untuk power tombol powernya ini kita tambah daging ya, karena memang dia udah terkelupas ya, jadi ketika ditekan dia nggak terjangkau sama on off ya, sama tombol on off yang di dalam ya. Akhirnya keras ya, bukan keras sebenarnya karena nggak nyampe. Nah dia udah, nah ini udah ditambah daging ya, udah tambah daging ya. Nah udah tambah daging, maksud tambah daging tuh kita kasih lem ya, kita kasih lem ya supaya dia ada tekanan. Oke, biasa seperti biasa kita lem kanan kirinya supaya ditekannya itu nggak ada berubah dia. Ada kan yang tombolnya ditekan kok miring kanan, ada ditekan miring kiri, itu karena dia shock breakernya udah putus dia. Jadi kanan kirinya itu udah ini buat, jadi kita lem seperti itu supaya ditekan berbalik lagi normal rata dia. Oke, kita rakit, kita pasang. Oke, sekira ditekannya udah nyaman, udah enak. Oke. Oke, dites ya. Ini untuk di video ini dipercepat ya, supaya kalau memang kurang enak ditekannya ya kita lepas lagi ya, kita coba pasang lagi, kita tambahin lagi dagingnya, kemungkinan untuk dagingnya kurang ya dia. Saya nggak tahu lah istilah apa itulah ya, intinya bahasa saya aja seperti itu ya, istilahnya tambah karet, tambah daging atau apalah ya. Intinya di si tombol luarnya itu kalau kita beli kan repot ya.
repot ya. Untuk counter sendiri jarang nyetok seperti itu ya. Ya jadi kita akalin ya, tambahin daging gitu. Oke. Dirasa udah oke, kita pasang lagi ya, kita rakit. Nah, untuk diusahakan bagian bawah dulu ya, karena untuk tipe ini ada yang menonjol dulu ya, dia biasanya bagian konektor cas itu dia agak menonjol, jadi itu yang didahulukan ya. Oke, kita tekan-tekan, kita cek apa udah normal untuk tombolnya. Oke, kita langsung pasang tes LCD-nya ya. Kalau dipencetnya udah iramanya LCD sama penekanan tombol sama ya, berarti udah normal ya, udah enak ditekannya, udah ada klik-klik gitu, adanya udah kayak seperti baru lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang coba kita hidupkan tes tombolnya ya, hidup apa enggak ya. Kita coba tekan, apa udah enak ditekannya. Kalau dirasa udah enak, udah ya, berarti memang kasusnya udah selesai ya. Jadi permasalahan tombol udah beres ya. Jadi HP sudah normal ya, tombolnya sudah mulai bisa digunakan ya. Untuk LCD pun aman ya, alhamdulillah ya. Jadi ketika ditekan pun dia sudah ngikutin, artinya ketika tekan tombol layar mulai mengikuti ya, artinya udah beres ya urusan tombol ya. Oke, udah normal ya, berarti kasus hari ini udah selesai ya untuk tombolnya ya. Kita lanjut pembaudan ya. Untuk penutup soket LCD jangan lupa ya dipasang ya, tujuannya penting ini ya, karena ketika HP terjatuh kemungkinan soket LCD lepas itu nggak ada ya. Jadi kita coba pasang soketnya ya, jangan sampai lupa. Oke, lanjut kita pasang baut ya, hati-hati untuk pemasangan baut seperti biasa. Oke, jadi untuk penjelasan waktu awal pembukaan LCD menggunakan ajian itu sebenarnya ya itu di luar akal ya penjelasannya ya. Tapi penjelasan yang masuk akalnya ya seperti ini, karena pemakaian HP ini sudah beberapa tahun. Jadi ada bantuan elemen air, elemen api, ya tentunya panas ya, udara. Jadi membantu kita secara tidak langsung ya, membuat fungsi lemnya itu berubah. Jadi tadinya yang merekat sempurna akhirnya berubah karena elemen-elemen tersebut, mengakibatkan fungsi lem akhirnya berubah. Nah sebenarnya ketika posisi datang pun LCD sudah terbuka, tapi tertahan oleh frame yang memang posisi frame untuk Samsung ini tinggi ya, jadi dia tertahan, akhirnya tidak mengangkat LCD sampai keluar ya. Jadi sebenarnya itu penjelasan yang masuk akalnya. Jadi kita jangan mempersulit dulu ya, artinya kita minta yang ringan-ringan ya. Jadi ternyata ketika saya congkel pun udah terbuka sendiri ya. Intinya sebenarnya LCD ini sudah terbuka karena posisinya ngepres, antara frame-nya itu press, jadi dia nggak sampai ngangkang, LCD nggak sampai terbuka. Jadi penjelasan yang masuk akalnya ya seperti itu ya, jadi bukan pakai ajian-ajian ya. Jadi intinya seperti itu ya, intinya gitulah, terima aja lah ya, yang penting kita masuk akal aja ya. Oke, kita lemnya, posisi ngelem pun sedikit aja ya, jangan terlalu banyak ya, cukup sudut-sudutnya saja. Nah ketika HP ini bermasalah lagi datang ke kita enak bongkarnya ya. Walaupun datangnya ke orang lain ya, minimal kita memudahkan urusan orang lain ya. Jangan lupa slot SIM-nya juga ya dibongkar ya, dipasang ya, jangan sampai lupa. Jadi ya itulah seperti itu ya. Jadi oke, udah normal ya. Oke, untuk perbaikan on off Samsung A2 core ini udah selesai ya. Jadi itu penjelasannya. Jadi ya kita minta yang mudah-mudah ya, jangan mempersulit diri ya. Artinya
mindset pikiran kita dimudahkan dulu, baru pekerjaan kita pun akan mudah nantinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.